Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku, saya Pater Aditya SPD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Minggu biasa pekan kelima 7 Februari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita bersama-sama untuk merenungkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk menerima pemberitaan Injil. Atau dengan kata lain, keselamatan yang dibawa oleh Kristus itu bersifat universal. Dan bagaimana supaya itu tercapai? Lewat saya dan Anda. Kita harus mewartakan Injil. Kita harus memberitakan Injil kalau kita menamakan diri kita adalah pengikut Kristus. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan kedua yang akan kita dengar hari ini, kita baca dari surat yang pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Paulus menggarisbawahi dengan sangat jelas bahwa pemberitaan Injil adalah bukan satu kemegahan, bukan satu pekerjaan untuk memegahkan diri, tetapi pemberitaan Injil adalah satu kewajiban, keharusan buat mereka semua yang percaya pada Tuhan. Karena dengan pemberitaan Injil, banyak orang akan dibawa kepada Kristus sendiri. Kristus harus mendapat nama di situ. Kemegahan adalah milik Kristus dalam setiap pemberitaan Injil yang dibuat oleh para pengikut Yesus. Sehingga menurut Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Satu kewajiban, satu keharusan. Memberitakan Injil dengan bagaimana? Memberitakan Injil dengan perkataan, dengan pewartaan, dan juga dengan contoh hidup, dengan perbuatan. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil hari ini kita akan mendengar bagaimana Yesus yang adalah Sang Injil itu sendiri dalam misinya mewartakan dirinya, mewartakan kasih Allah lewat perkataan dan perbuatannya. Dan buat Yesus, pewartaan Injil, pemberitaan Injil harus mencapai banyak orang. Semua orang harus mendapat pemberitaan Injil itu. Dalam Injil kita akan dengar, kita baca bagaimana pertama-tama diceritakan pada kita Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan sesudah menyembuhkan membuat ibu mertua Petrus bangkit untuk melayani mereka. Dan kemudian Yesus mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa kepadanya. Tanpa kenal lelah, Yesus mewartakan kasih Allah itu, mewartakan kabar baik, mewartakan Injil itu. Dan kemudian juga dikatakan mereka beristirahat, menimba kekuatan, mereka berdoa, mengasingkan diri. Dan sesudah itu, Yesus katakan dia harus pergi juga ke tempat-tempat lain, karena di sana juga orang harus mengalami pemberitaan Injil itu. Saudara dan saudariku terkasih, sebagai pengikut Kristus, tentunya kita mau setia pada Tuhan. Kita mau jalan lurus-lurus saja. Tentunya kita tidak mau bengkok-bengkok jalan. Kita mau lurus-lurus saja hidup sebagai pengikut Yesus. Kalau kita mau demikian, saudara dan saudariku, maka yang harus terjadi pada diri kita adalah kita setia juga memberitakan Injil. Memberitakan Injil bagaimana? Seperti saya sudah katakan di awal tadi, memberitakan Injil dengan perkataan kita. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita harus menggambarkan kasih Allah dan bukannya makian, marahan, cemoohan, dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Demikian pun dengan perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita hendaknya menggambarkan kasih Allah itu, menggambarkan Allah yang senantiasa mencintai umatnya. Dan itu terjadi lewat menolong,
membiarkan orang mengalami kasih Allah lewat diri kita. Saudara dan saudariku seiman, sanggup ke kita, mampu ke kita, agar kita terus setia mewartakan Injil itu? Ingat pesan Santo Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Celakalah saya dan Anda sebagai murid-murid Tuhan kalau kita tidak memberitakan Injil itu. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita boleh setia memberitakan Injil lewat perkataan, lewat perbuatan kita setiap hari. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas rahmat, kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Kau panggil dan Kau utus kami hidup dalam lingkaran murid-murid Putra-Mu. Bantulah kami untuk setia terus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik lewat perkataan dan perbuatan kami, agar semakin banyak orang datang kepadamu, agar semakin banyak orang percaya pada Putra-Mu, agar semakin banyak orang boleh mengalami kasih-Mu setiap saat. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu, kita sekalian, semua yang kita kasih, kita sayangi. Segala usaha, rencana, dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku seiman, selamat menikmati hari Minggu Anda, dan berkat Tuhan menyertai keluarga kita semua.